Saya potong lagu ini karena para narasumber sudah siap dan semua ritual sudah dilakukan, termasuk juga menggunakan hand sanitizer untuk membantu kita menjadi lebih waspada dengan tanpa khawatir yang berlebihan. Kalau saya sih pinginnya ngomong kayak begitu. Oke, baik, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Jadi ceritanya hari ini Bu Novi dari CEO-nya MSC Consulting ini kemudian ingin menghadirkan pakar, ya boleh dibilang pakar atau praktisi lah ya, kalau saya nyebut pakar kok jadi kesannya gimana, praktisi human resource yang bekerja di sebuah perusahaan asing, multinational corporation MNC. Dan saya menyapa dulu yang pagi hari ini sudah hadir. Yang pertama adalah Bu Novi. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Syukurlah. Demikian juga semuanya. Amin. Ya, so far so good. Kita memang tetap waspada, tapi nggak usah terlalu panik-panik banget lah ya. Betul, kalau saya sih itu. Dan tamu kita hari ini siapa, Bu Novi? Beliau adalah Pak Arif Johan, salah satu pengelola HR di multinational company, kebetulan Amerika gitu ya, perusahaannya dari Amerika. Dan pagi ini kita mengundang Pak Johan ini untuk bisa sharing kaitannya dengan tema kita, tantangan menjadi pengelola SDM di perusahaan asing, gitu ya. Jadi karena kita ini juga seringkali mendengar bahwa kepingin kerja di perusahaan asing kayaknya keren, mentereng, gitu ya, prestis gitu. Nah, tapi apakah memang benar demikian? Terus tantangannya apa sih yang ada di sana? Nah, Pak Johan ini pernah bekerja di beberapa perusahaan asing. Nanti mungkin bisa sharing ke kita dan bisa jadi inspirasi buat teman-teman pengelola SDM yang ingin berkarir di perusahaan asing. Ya, lebih akrab dipanggil Pak Johan, meskipun nama lengkap beliau adalah Arif Johan, begitu ya. Iya, sudah Arif jadi panggil Johan saja. Oke, Pak Johan yang Arif, terima kasih. Apa kabar Mas Johan? Selamat pagi, kabar baik Mas Adi. Ya, kabar baik. Baik, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan yang baik ya. Amin. Tapi tetap semangat, saya senang karena Mas Johan semangat, Bu Novi juga semangat, jadi kita juga tetap semangat meskipun waspadaan tetap gitu ya. Insya Allah. Nah, karena Mas Johan dihadirkan untuk bercerita lebih banyak, mungkin saya boleh langsung silakan ke beliaunya ya. Sama saya kan sudah sering ya. Iya, sudah salaman juga sering gitu ya. Nah, Mas Johan bisa cerita nggak untuk para sahabat-sahabat Mercury yang kebetulan mungkin ada di divisi yang sama, human resource atau sumber daya manusia begitu ya. Apa sih perbedaan kalau bekerja di perusahaan lokal dan perusahaan asing? Tapi ngomong-ngomong, pernah bekerja di perusahaan lokal toh? Pernah kan sebelum di perusahaan asing kan? Ya. Selain soal salary, apa lagi perbedaannya? Baik, terima kasih Mas Adi. Ya, ini hari ini topiknya itu menarik ya buat saya ya, karena Bu Novi itu meminta saya untuk bercerita tentang pengelolaan SDM, topik yang nggak biasa ya Bu Novi ya. Selama ini itu Mas Adi, Bu Novi itu cerita tentang rekrutmen, training, tapi kemarin bilangnya pengalamanmu aja kerja di perusahaan. Iya. Sudah berapa tahun Mas Johan? Saya berkarir mulai tahun 98. 98, masih di lokal? Di lokal itu udah berapa perusahaan? Saya ada beberapa perusahaan lokal Pak. Mas Adi, saya jadi buruh di perusahaan lokal, terus juga ada di beberapa perusahaan asing. Kalau di asingnya sendiri sudah berapa tahun? Saya pernah di perusahaan Amerika itu 2 kali, US company 2 kali, terus Eropa juga 1 kali. Nah, kalau Mas Adi tanya tentang perbedaan, memang ini subjektif ya Mas Adi ya. Karena kalau bicara perusahaan asing itu ada banyak ragam. Jadi kalau bicara perusahaan asing itu ada yang dari Asia, perusahaan-perusahaan di Asia sini kita bicara, terus ada juga perusahaan yang dari Eropa, ada perusahaan dari US. Masing-masing subjek itu kepada perusahaannya itu sendiri ya Mas Adi. Nah, kalau ditanya tentang perbedaan itu, ini jadi subjektif sebetulnya sih. Tapi memang karena ini cerita tentang karir Mas Johan ya pastinya harus subjektif memang. Kalau objektif kan berarti analis, kan sekarang dihadirkan sebagai pakar gitu kan. Betul. Sebagai profesional di bidangnya gitu. Ya. Jadi karyawan di perusahaan. Jadi gini, kalau perbedaan yang sangat saya rasakan itu ketika bekerja di perusahaan asing dan lokal itu adalah bicara tentang pengambilan keputusan Mas Adi. Selalu terasa berbeda kalau kita bekerja di perusahaan asing. Itu yang utama.
perusahaan-perusahaan asing ini dikarenakan pengelolanya itu juga tidak terlalu memahami ya mungkin dalam tanda konteks tidak terlalu memahami, sehingga ketika kita mengajukan proposal itu akan sangat mudah mereka tuh bilang iya selama analisanya baik selama analisanya cukup kuat dan cukup baik dan didukung dengan data-data yang akurat. Sementara kalau bekerja di perusahaan lokal yang pernah saya rasakan itu pengambilan keputusan relatif lebih panjang stagesnya. Karena kenapa sih? Ya saya paham betul karena kan kalau kita kerja di perusahaan lokal itu pimpinan-pimpinan kita itu sudah memahami, wah kalau kamu ngambil keputusan ini, kemarin kan ada pemerintah ngomong gini, pemerintah ngomong gitu. Ada undang-undang ini, ada undang-undang itu, membuat kita di-challenge Mas Adi. Sementara kalau kita bekerja di perusahaan asing, mereka sangat-sangat mengandalkan pada kita dan analisa kita. Jadi cepat banget pengambilan keputusannya. Saya propose ini gitu, terus bilang, menurut kamu CB analisisnya misalnya seperti apa, resikonya apa, dampaknya apa, kita kasih paparan, selesai, diputuskan segera. Ya, yes or no, ya atau tidak. Perusahaan lokal panjang. Ada analisa ini, analisa itu. Coba lihat sana undang-undang itu. Kita punya undang-undang tentang perusahaan, kita punya undang-undang tentang ini, tentang legal ini dan itu. Apakah ini karena memang kita ini kan katanya dikenali sebagai masyarakat bangsa yang masih low trust society gitu ya. Artinya memang trust itu masih bedanya di situ barangkali ya, Mas Johan ya. Bukan sekedar trust atau apa yang Anda rasakan? Bisa begini Mas Adi. Kita itu bekerja dengan orang-orang yang sama-sama tahu. Kalau bicara tentang human resources itu kan banyak juga yang sifatnya sosial, non teknis ya Mas Adi. Bicara manage SDM, ilmunya jelas. Kalau bicara tentang recruitment seperti ini, hitung-hitungan pesangon seperti itu, tetapi kan pada faktanya ketika implementasi sifatnya sangat-sangat kita harus cukup lentur terhadap banyak aturan. Nah, ketika kita bekerja dengan pimpinan kita juga sama-sama tahu, punya reframe yang sama, merasa aku juga tahu kok undang-undang itu, aku juga tahu. Jadi kita harus menjelaskan lebih. Daripada kita bekerja sama dengan kawan-kawan yang pimpinan-pimpinan yang dari asing, yang notabene mereka tidak terlalu banyak cover. Pimpinan-pimpinan kita misalkan kita di HR, tentunya dia juga cover banyak negara kan, sehingga pemahaman masing-masing negara ini juga tidak terlalu dalam. Mereka taunya hanya notice spot begitu saja, sehingga ketika mereka analisa, mereka akan subjek. Ini undang-undangnya dalam bahasa Inggris, ini aturannya dalam bahasa Inggris, kita translate, mereka lihat, ini oke kayaknya, sudah mereka bisa kan. Kalau pengalaman pribadinya Mas Johan sendiri sebagai seorang praktisi di HR gitu ya, kepercayaan itu entah dari apapun alasannya begitu ya, apa frame of reference-nya tidak terbatas, pengetahuannya tentang Indonesia dan sebagainya, tetapi itu memberikan kemudahan apa untuk menjalankan peran sebagai seorang praktisi di human resources? Iya, kalau bicara memberikan confidence yang cukup baik buat kita sebagai confidence ya. Dan itu sangat penting ya Mas. Sangat penting Mas. Sangat penting ya. Kita kalau bicara tentang managing HR gitu ya, ketika kita itu menjadi orang yang digadang-gadang paling tahu tentang norma suatu country, suatu negara, maka akhirnya kita akan betul-betul explore nih. Kita akan selalu updated. Saya juga kadang consult ke Mbak Novi untuk bicara tentang ini update-nya seperti apa gitu. Karena kan kita harus banyak mengumpulkan informasi Mas, bicara tentang pengambilan keputusan. Sebelum kita propose pada atasan, pada pimpinan, kita harus hati-hati banget ini. Karena kan kita harus betul-betul brief untuk menganalisa tentang berbagai hal. Rasanya itu kalau perusahaan asing itu salah itu kiamat gitu ya. Mungkin lah ya. Selalu ada opportunity untuk diperbaiki, tetapi tetap akan lebih baik. Tetap akan jadi track record gitu ya. Oke, ya. Analisanya. Baik, sekarang saya ke pakar yang lain begitu ya. Bu Novi, dari ceritanya Mas Arif Johan ini, apa ya kemudian yang ini kan didengarkan juga oleh banyak pendengar yang mungkin saja usianya sudah menjadi seorang manajer di perusahaan lokal, terus terinspirasi pengen ke perusahaan multinasional corporation. Apa tapi yang menarik untuk di underline lah paling tidak? Menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Johan tadi bahwa
dari pengamatan saya juga bahwa bekerja di perusahaan itu sistemnya lebih tertata, artinya highly regulated gitu. Jadi benar-benar aturannya itu sangat baku, dan karena mereka PMA company, mereka nggak berani neko-neko gitu ya, nggak ada kayak perusahaan lokal yang mau apa namanya ngakali, tikung-tikungan gitu, tanda petik seperti itu. Jadi mereka semuanya harus transparan, terus ketentuan apa harus diikuti gitu kan. Jadi mau nggak mau ya itu tadi benar-benar mereka ini disoroti di sini keberadaannya, dan karena itu urusan izin lah, terutama ketenaga kerjaan, perpajakan seperti itu, termasuk aturan-aturan keselamatan yang lainnya seperti itu, pasti harus benar-benar diikuti gitu ya. Jadi compliance terhadap ketentuan-ketentuan yang ada itu mereka akan ikuti gitu. Jadi dan tadi itu sebenarnya yang memudahkan untuk pengambilan keputusan, karena sebenarnya aspek-aspek yang ada tadi itu sudah di-cover gitu loh. Sehingga kemudian ketika ngambil keputusan ya sudah, itu sebenarnya sudah ada analisanya, sudah ada bentengnya, sehingga kemudian ketika ngambil keputusan yang seperti itu tuh sudah tidak menjadi consideration lagi gitu. Jadi mereka nggak akan attention to detail untuk hal yang seperti itu, lebih kepada goalnya seperti itu. Kalau saya amati yang tadi disampaikan oleh Pak Johan seperti itu, sehingga itu yang membuat tadi kalau pengambilan keputusan dalam beberapa hal itu mereka juga lebih straight to the point kayak gitu. Itu kaitannya dengan sistemnya ya, kaitannya dengan sistemnya. Kalau dari segi orang-orang yang bekerja di PMA, kalau saya lihat terutama kalau ini yang saya amati adalah mereka ini saya kembali ke awal yang tadi, nggak banyak orang yang cukup percaya diri untuk bisa bekerja di sana, ada merasa kok saya ini layak apa enggak gitu. Jadi nanti mungkin Pak John bisa cerita bahwa salah satu kalau kita bisa sukses di PMA company itu antara lain adalah self confidence gitu ya. Jadi kita nggak ada ceritanya di sana itu orang yang seperti budaya gitu kita ya. Seperti budaya kita itu kan kita itu kan orang yang humble, yang yang menjunjung tinggi sopan santun gitu. Terus kemudian enggak berani menunjukkan diri kayak gitulah. Itu enggak usum ya di sana ya. Di sana mereka tidak mengenal itu. Kebanyakan begitu ya, terutama yang Amerika, yang Eropa seperti itu. Mereka tidak mengenal itu gitu. Jadi kadang kan mereka ditugaskan di sini meskipun sudah dengan pemahaman latar belakang budaya Indonesia, tetapi referensi mereka kan di mana mereka tinggal sebelumnya gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu mungkin tidak benar-benar mereka pahami, dan ya itu tadi bahwa kalau kita ada di sana ya kita harus confidence, terus berani menyampaikan apa yang harus kita pikir, ide kita gitu ya. Seperti itu. Jadi berani menyampaikan tuh artinya kan kadang kalau misalnya meeting gitu ya, kecenderungannya kita akan merasa bahwa ya udahlah nanti aja saya bicaranya, atau saya nggak perlu bicaralah, dengerin aja gitu. Nah itu kalau di sana itu nggak ini gitu. Jadi kalau kita mau didengarkan, kita mau dilihat, dan kita mau dipercaya, maka kita harus bicara, harus speak up seperti itu gitu. Jadi itu yang saya lihat perbedaan besarnya. Terus sama ini tadi menjual dirinya itu kurang. Artinya menjual dirinya itu tadi itu ya kaitannya dengan self confidence, dengan speak up tadi. Kadang kita itu nggak berani unjuk diri gitu loh, takutnya dikira sombong kayak gitulah. Padahal sebenarnya enggak gitu. Dan dalam beberapa hal kalau kita misalnya tadi sampaikan Pak Johan, kenapa tadi pengambilan keputusan cepat, karena ini tadi terutama kalau sudah di pimpinan-pimpinan yang di atas ya, mereka itu tidak cukup punya waktu untuk bicara yang menggok-menggok. Orang kita kan misalnya ada suatu hal tuh akan ngomong ini begini, begitu, tetapi gitu ya. Kalau mereka ini tidak baik atau tidak sesuai karena apa gitu. Jadi ada cara komunikasi yang kebalik gitu ya. Bukan kebalik ya. Ya karena budaya kita nggak mau kelihatan ditolak langsung atau kelihatan berpihak tertentu gitu. Nggak mau kelihatan sikap kita gitu loh. Nah seringkali begitu. Kalau saya ngelihat yang saya amati kebanyakannya begitu. Nah nanti monggo ini kita bisa diskusikan bagaimana sih supaya teman-teman ini kan juga banyak yang mungkin kepingin kerja di PMA, karena kerja di PMA itu
Gajinya besar. Satu itu nanti kenapa gajinya besar ya? Karena mereka pakai rate-nya dolar ya. Nah, ya itu apa? Iya. Gitu. Di pasar atom aja dolar ya mahal loh. Apalagi dolar beneran. Udah naik. Oh, dolar yang itu ya. Iya, dolar kecil itu loh. Apalagi dolar yang beneran. Gitu, jadi bisa jadi pijakan karir berikutnya. Artinya ketika kita sudah sukses di satu PMA company gitu, kita akan bisa meniti karir di yang PMA yang lainnya yang lebih gede kayak gitu. Iya, oke. Dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Novi, saya ingin lebih mempertegas ke praktisinya begitu, ke Mas Johan soal benefit dan tantangan bekerja di PMA. Sebelum nanti saya juga akan menggali apa sih lika-likunya atau seninya, artnya mengelola SDM di sebuah perusahaan multinational corporation. Tapi kalau misalnya boleh diinventarisir benefit dan tantangannya apa? Bisa disebut, tadi Bu Novi bilang ya pasti jangan jadi kalau mau kerja di PMA peragu nggak mungkin gitu ya. Yang harus berani tampil dan bodoh pasti nggak bisa gitu ya. Apalagi Mas Johan? Seenggak-enggaknya tuh bisa bahasa Inggris Mas Adi. Oh ya. Saya kalau bicara pertama tadi kan disampaikan, saya itu seringkali ditelepon sama, kalau bicara dalam konteks bekerja di perusahaan asing, saya itu beberapa kali juga dikontak sama kawan-kawan headhunter Mas Adi. Mereka itu kontak saya itu tanya, ada nggak referensi temennya misalnya gitu, yang bisa gitu. Kita butuh HR manager nih, ada nggak kawannya yang bisa untuk bekerja di sana? Saya rekomendasikan beberapa kawan. Lah biasanya kadang-kadang handicapnya itu loh kok di bahasa Inggris itu Mas Adi. Kawan-kawan kita tuh sangat-sangat pintar. Teman-teman pintar, hanya saja kadang-kadang handicap untuk berbahasa Inggris itu juga jadi masalah. Saya kasih misalkan, ini saya butuh teman yang expert di IR karena kita mau settle down mau menyelesaikan masalah dengan serikat gitu. Kemudian saya sampaikan kawan saya punya background lawyer. Wah, ternyata begitu di interview, bahasa Inggrisnya sama sekali nggak ada ini. Jadi ketika dia diajak ngomong sama pimpinannya yang berbahasa Inggris kurang. Bisa ya, tetapi masih kurang kok dalam konteks bercerita. Itu juga. Jadi kalau buat saya, kembali ke pertanyaan Mas Adi tadi, kalau benefitnya buat saya pribadi itu self developmentnya cukup baik Mas Adi. Itu melatih kita confident dan juga managing culture. Managing culture itu begini. Jadi kalau kita berhadapan dengan berbagai kawan dari berbagai negara itu, gitu kan, itu akan dirasa sangat membawa enrichment atau membawa pengayaan bagi diri kita. Bagaimana enggak, kita ceritanya kan beda-beda. Kalau kita conference atau meeting dengan teman-teman, rapat dengan teman-teman dari berbagai negara, ceritanya bisa macam-macam Mas Adi. Iya. Di sana cerita, outsourcing di negara ini, di negara aku tuh seperti ini gitu. Di sana kita bicara ada migran gelap, kita bicara kekurangan ini sehingga kita ngimpor dari negara lain dan sebagainya. Banyak hal-hal yang kita nggak tahu gitu loh. Jadi menarik dengerinnya Mas Adi. Jadi kita tuh merasa, di sana itu sedang terjadi ini, di sini sedang terjadi itu. Jadi rasanya itu kita jadi terpacu untuk mengetahui tentang negara tersebut. Kalau di private sector seperti ini, orang-orang kita itu seperti Mas Johan gitu, ketika berkomunikasi dengan HR dari negara-negara yang lain gitu, tidak merasa inferior ya? Atau mereka tidak memandang sebelah mata ya, orang Indonesia? Tidak juga. Jadi gini, bagus. Tergantung dari cara membawakannya Mas Edi. Ya, mereka juga kadang-kadang reflect. Aku dengar dari koran di negaramu sedang begini. Aku melihat di TV negaramu sedang begitu. Tentunya kita bisa deliver informasi atau menyampaikan informasi itu yang memang dengan konteks yang benar. Kadang-kadang kan pemahaman tentang media jadinya nggak terlalu dalam. Itu challenge. Tapi jadi menarik Mas Adi. Itu pasti menarik. Karena ketika kita bercerita tentang suatu hal, kawan-kawan di negara lain itu juga bilang, ternyata begitu ya, kok beda dengan negara kita gitu. Itu selalu menarik untuk kita berinteraksi dengan berbagai negara. Ini kalau tadi pagi-pagi tadi Mas Adi udah bicara tentang COVID misalnya. Kawan-kawan saya yang di Hong Kong malah udah bilang, di tempatku sekarang sudah tenang kata gitu. Saya bilang, kita ini sedang rame-ramenya ini tiap meeting tentang ini. Sementara kawan saya bilang, di tempatku sudah tenang. Aku dulu seperti kamu gitu kan. Akhirnya melegakan Mas Adi. Kita sudah nggak ada panik buying lagi. Kawannya di China udah bilang begitu. Itu kawannya itu disuruh nelpon Mas Luki aja.
Semoga dengar. Semoga mendengar beliaunya. Mas Luki nggak usah terlalu panik loh ya. Oke, supaya nggak terlalu panik kita break dulu ya. Saya harus ke pesan-pesan dulu, dan sahabat Merkuri silakan kalau Anda tertarik untuk sharing, mumpung ada praktisinya yang bisa Anda gali lebih banyak, silakan di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp-nya Merkuri di 0817300096. Baik, kita lanjutkan kembali, dan sahabat Merkuri silahkan sekali lagi terbuka kesempatan kalau misalnya Anda tergerak untuk bertanya. Tapi mudah-mudahan saya bisa mewakili rasa ingin tahu Anda dengan menggali Mas Arif Johan, seorang praktisi di sebuah perusahaan multinasional company USA. Sementara di Posko kenapa Nil? Ada Mita ini menanyakan, saya anak muda yang masih duduk di bangku kuliah, yang pasti kurang pengalaman di dunia kerja. Untuk Pak Johan, tolong di-share tipsnya untuk bisa bekerja di PMA Company, apa yang harus dipersiapkan? Oke, itu. Monggo Mas Johan, silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Mita. Mbak Mita. Ya, selamat pagi Mbak Mita, terima kasih. Ya, Mbak Mita, kalau ingin berkarir di perusahaan asing, sebetulnya yang paling penting itu kita harus bisa bahasanya dulu. Gitu. Kadang-kadang kita lupa ini kepengen di HR, kita perdalam HR, tapi kadang-kadang soft skill yang berkaitan dengan bahasa itu jadi kurang. Entry level kawan-kawan yang biasa saya interview itu untuk HR itu memang bahasa Inggrisnya itu jadi gini, kalau kita bicara bahasa Inggris bisa jadi oke ya, misalkan kita tanya bagaimana kabarmu dan sebagainya. Tetapi ketika kita describe sesuatu, menjelaskan sesuatu kan jadi susah. Iya, itu betul. Tidak mudah. Itu jadi challenge buat kita. Jadi Mbak Mita, pertama kuasai bahasa Inggris, kedua perdalam ilmu HR-nya. Itu saya rasa akan menjadi bekal yang cukup baik untuk bisa step in di dunia HR dan ada di dalam perusahaan asing. Ketiga, kembangkan inisiatif. Jadi kita itu harus banyak thinking out of the box. Soalnya kita selalu di-challenge untuk memberikan inovasi. Jadi 3 aspek itu yang selalu tanya. Selalu muncul pertanyaan, apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan? Itu selalu muncul kalau kita, karena kan ketika kita bicara tentang HR, kita akan jadi sendiri kalau sebuah negara. Jadi kalau tergantung skopnya ya, soalnya ya. Kalau beberapa perusahaan itu bisa jadi dia report to presenter kan di perusahaan masing-masing Mas Adi ya. Jadi ada perusahaan yang dimana HR functionnya ini report kepada director di sebuah perusahaan tersebut. Tetapi kadang-kadang ada juga yang mana HR-nya ini reportnya kepada HR yang ada di luar sana. Nah, ketika kita report kepada lokal itu lebih mudah. Karena kan kita punya frame of reference yang hampir sama, environment-nya juga sama. Tetapi ketika kita punya atasan yang ada di luar sana, itu akan menjadi sedikit lebih sulit. Karena apa? Kita harus menyamakan referensinya dengan dia, memberikan pemahaman yang sama, membawa dia kepada masalah kita, mendeskripsikan masalah itu dengan lebih jelas, sehingga mempunyai pemahaman yang sama. Ketika mengambil keputusan, dia juga lebih mudah untuk memutuskan. Sehingga kembali lagi, kuasa ilmu HR-nya, pahami bahasa Inggris dengan baik. Dan yang ketiga, kembangkan belajar untuk banyak melakukan inisiatif-inisiatif. Seperti itu Mas Adi. Bu Novi, mau menambahkan tipsnya? Itu tadi saya menekankan lagi itu yang terakhir itu tadi out of the box kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bekerja di perusahaan asing yang salah satu yang penting itu adalah bagaimana tadi itu kita harus punya kemampuan unik gitu loh. Punya kemampuan unik yang itu yang akan memperkuat brandingnya kita lah seperti itu. Jadi itu terus nanti mungkin juga karena kita ini bekerja dengan orang-orang asing dan seperti Pak Johan ini, dia satu-satunya orang HR yang ada di Indonesia. Jadi atasannya dia di Hong Kong. Kalau HR itu di Indonesia cuma ada dia aja gitu. Jadi ini petinggi se-Indonesia yang tertinggi di luar perusahaannya. Biasa, ya. Levelnya ya cuman
sama-sama Pak Jokowi, cuma Jokowi negara, kalau ini perusahaan gitu ya. Iya, jadi keren, takut loh saya jadi. Iya, jadi di Indonesia di perusahaannya dia yang paling tinggi karena atasannya di Hong Kong dan di negara-negara lain yang setara dengan dia, peersnya dia seperti itu. Jadi itu tadi satu harus punya unique sellingnya. Terus kemudian kalau kita bahasanya itu kayak psikologi lintas budayanya gitu. Jadi cross cultural intelligence kayak gitu. Jadi kemampuan kita untuk bisa mengenali budaya atau kebiasaan lah dari negara di mana kita ini bekerja, jadi perusahaan kita. Jadi termasuk juga misalnya dengan di negara-negara yang lain di mana kalau ini multinational company berarti ada di negara mana saja gitu. Jadi belajar cross cultural yang di sana, psikologi cross culturalnya gitu. Karena itu akan membantu kita untuk bisa beradaptasi, terus bisa memahami kalau bicara itu misalnya katakan misalnya dari sisi yang sebaliknya gitu ya, mereka mau bekerja di Indonesia, mereka juga paham budaya Indonesia, berarti orang-orangnya seperti apa. Kadang orang itu secara kompetensi itu oke, tetapi kadang itu tadi salah dalam penyampaian, komunikasinya tidak baik, menjadi tidak diterima kayak gitu. Jadi itu yang satu hal lagi yang non teknisnya. Ya betul. Non teknisnya. Oke. Ya, Mas Johan, saya juga tergelitik untuk tahu gini, misalnya Anda kan di HR gitu ya, yang mengelola karyawan di bawah, dan itu kan orang Indonesia juga gitu kan, karyawannya kan orang-orang Indonesia gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mentransfer knowledge dari perusahaan kita mungkin yang sekarang USA gitu ya, ke diri kita gampang gitu ya. Tetapi ketika kemudian kita harus mentransfer ini kepada banyak orang, itu kan menjadi tantangan tersendiri. Gimana mengelola SDM di sebuah perusahaan asing itu? Iya, setiap perusahaan tuh mesti punya value yang harus disampaikan kepada karyawannya. Karyawannya betul. Ya. Bicara tentang mentransfer knowledge itu sebetulnya tentu kita localize, Mas Adi. Localize itu membawa konten itu kepada kepada experience dengan budaya lokal kita. Oh gitu ya, selalu harus seperti itu ya. Misalkan kita bicara diversity, contoh-contoh yang disampaikan diversity itu adalah konsep yang membawa keberagaman itu menjadi semakin memperkuat. Jadi diversity itu ada pemahaman itu. Membawa konsep ini, keberagaman ini kepada teman-teman itu kita localize dengan contoh-contoh. Kita punya konsep Bhinneka Tunggal Ikaan misalnya, Mas Adi. Itu bisa kita konversi ke sana. Jadi bagaimana kita itu mengkonversi budaya-budaya yang ada itu dengan lokal konten. Karena kalau kita membawa dengan referen mereka atau referen dari negara tersebut, itu tentu tidak akan sulit. Saya pernah bekerja di perusahaan dengan jargon the most comfortable place on earth, tempat paling nyaman di bumi untuk bekerja. Itu kita localize juga dengan isu-isu bahwa kita menawarkan kenyamanan pada karyawannya. Kita memberikan tempat yang buat kamu merasa nyaman bekerja di sini gitu. Itu kita lokalkan kontennya. Kenapa dilokalkan? Karena pemahaman referen. Jadi gini, kalau kita bicara kepada karyawan, artinya gini, Mas Johan, bukankah mereka yang ada di perusahaan itu semua ada pada visi yang sama bahwa mereka bekerja di sebuah perusahaan asing yang mesti harus worldwide begitu kan? Tapi tetap dilocalize ya? Localize. Pemahaman itu akan lebih mudah kalau kita punya referen yang sama, Mas Adi. Ya, pemahaman bahwa kita bekerja di perusahaan ini sama localize itu kita samakan konsepnya supaya mereka lebih mudah paham. Kadang-kadang beberapa konsep yang agak sulit. Contoh kita bicara konsep tadi itu ya, diversity tadi. Bagaimana perbedaan agama, perbedaan culture, perbedaan bahkan kemampuan. Jadi kayak maaf difabel gitu ya. Konsep seperti itu juga yang kita itu pemahaman ini bisa kita bawa untuk memperkaya perusahaan sebetulnya konteksnya. Nah, konteks-konteks ini kan harus kita localize, kita berikan pemaknaan yang kita tempelkan dengan kebiasaan-kebiasaan setempat, Mas Adi. Karena tentunya ada hal-hal yang berbeda norma ya, kalau kita bicara berbagai negara itu agak beda normanya ya, tentunya beda karena cara pandang, cara menyikapi itu juga beda. Jadi itu kita localize. Kita bicara openness misalkan, open keterbukaan, atau bicara open honest. Jadi misalkan kita bicara keterbukaan itu bisa berarti kalau dari teman-teman kita yang di luar sana itu straightforward misalnya.
Jadi kalau bicara aku nggak suka caramu gitu ya. Loh, itu salah caramu itu. Dan itu nyantai aja ngomong gitu. Kita kan kadang-kadang kebawaannya. Benar, iya. Baper. Iya kan, baperan orang Indonesia itu. Iya kan. Padahal nggak begitu maksudnya. Kita harus lebih lihat pada kontennya kan. Kalau kita tahu ada clean language itu. Jadi muatan pesannya yang harusnya kita lihat. Nah, hal-hal begini ini tentunya kita nggak bisa bilang ya kamu nanti kepada karyawan bilang kalau kalian open berarti harus langsung ngomong pada itu. Kita bilang ada caranya gitu ya kalau menyampaikan sesuatu secara terbuka. Nah, daripada nanti jadi karena budaya kita agak sedikit berbeda dengan mereka. Kita localize sebisa mungkin, tetapi kontennya tetap nyampe, Mas Adi. Iya. Nah, kalau soal budaya perusahaan, corporate culture itu kan nggak mungkin localize karena mereka PMA gitu. Budaya perusahaan itu selalu hal-hal yang baik. Itu yang pasti. Selalu hal-hal yang baik dan itu bisa lintas negara, borderless lah itu. Karena perusahaan itu memiliki semangat nilai yang diyakini akan buat dia semakin besar. Nah, budaya dan itu pasti hal yang baik, apapun itu. Ya, integritas dan sebagainya itu selalu bicara hal yang baik. Nah, itu lintas budaya dan dalam implementasinya sekali lagi, akhirnya kita localize dengan kebiasaan kita. Karena kan ya bagaimanapun juga ketika kita membuat mereka paham itu, ya mohon maaf kadang-kadang ketika kita bekerja di suatu perusahaan, misalnya kita berhadapan dengan ribuan orang yang dengan berbagai latar belakang pendidikannya berbeda, tentunya kita harus bahasa ini kita lebih sederhanakan sehingga bisa lebih diterima gitu Mas. Betul. Karena akan sulit ngavers gitu banyak orang membuat pemahaman yang kita buat simple tagline yang simple saja yang membuat mereka tergerak untuk bergerak daripada kita kasih konsep yang panjang sementara mereka nggak nangkep intinya. Itu disederhanakan, dikasih angka, divisualkan, itu adalah cara-cara bagaimana supaya message itu pesan itu nyampe kepada teman-teman kita yang di sini. Tanpa ada kesenjangan yang terlalu ini gitu. Betul. Oke, sekarang kan Bu Novi kan tugasnya memang tiap hari itu menganalisis begitu ya. Nah, ini kan pendapat dari praktisinya. Nah, Bu Novi, apa yang kemudian bisa dirangkumkan untuk mereka yang terinspirasi dengan ceritanya Mas Johan ini dan kemudian pengen bekerja di perusahaan asing gitu ya. Jadi kalau tadi menggarisbawahi bahasa yang sama yang bisa diterima oleh semua, kalau kita bicara PMA pasti bahasa yang samanya itu adalah kinerja gitu ya. Jadi patokannya ke sana gitu. Jadi itu benar-benar kalau kita bicara di perusahaan PMA baik yang multinasional maupun yang asing saja seperti itu, maka itu pasti itu bahasanya sama. Same language di setiap perusahaan asing itu. Jadi karena itu nggak boleh itu tadi menjadi baper. Jadi cara tinggal tadi itu pengelola HR yang ada atau pengelola siapapun lah kepala atau atasan yang di masing-masing bagian bisa menerjemahkan itu tadi bagaimana kinerja itu yang menjadi acuan dari goal sebuah perusahaan itu benar-benar bisa diimplementasikan dengan baik gitu. Karena kalau bicara seperti itu maka ini tadi kadang beda konteks dengan yang ada di tempat kita yang budaya Indonesianya gitu ya. Termasuk misalnya program-program pengembangan karir kayak gitu atau program pengembangan karyawan. Nah, itu seringkali menjadi tidak jelas. Tapi kalau kita bicara tadi itu bisa mencapai ini dengan syarat bahwa SDM-nya harus seperti apa, kualifikasi apa saja. Nah, itu yang kalau kita bicara dalam konteksnya PMA itu biasanya mereka akan adaptasi, mereka akan akomodasi sehingga itu tadi tujuannya itu bisa tercapai. Terus kemudian dalam pengembangan karir juga seperti itu. Artinya benar-benar mereka yang menonjol artinya yang benar-benar outstanding di masing-masing bidangnya tadi itu yang kemudian akan menjadi lebih baik karirnya seperti itu. Kalau dari saya itu mungkin tambahannya bahasa yang sama yang membedakan bagaimana ini. Terus tadi satu lagi ini ada nilai-nilai yang kadang harus diterima secara universal. Artinya gini, karena kita bekerja dengan orang-orang dari berbagai negara, maka mau nggak mau cara pandangnya kita, mindsetnya kita itu nggak boleh terlalu tertutup gitu ya. Terlalu nggak harus open mind, benar-benar open mind dan kita paham bahwa kita akan bekerja dengan orang berbagai macam budaya. Seperti itu. Artinya implementasinya bisa macam-macam nih gitu ya. Kalau kita bicara HR itu mungkin dari proses penerimaan karyawan gitu ya. Mau rekrutmen seperti itu
tadi itu kita benar-benar memastikan bahwa orang yang akan kita rekrut ini akan bisa bekerja sama dengan orang dengan berbagai kebangsaan atau berbagai macam budaya gitu. Tidak ada handicap yang kemudian akan membatasi caranya dia berkomunikasi, caranya dia mendapatkan mencapai tujuannya itu tadi seperti itu. Jadi hal yang seperti itu mungkin yang awalnya aja seperti itu gitu. Jadi yang awal itu maksudnya proses rekrutmen gitu ya. Kita akan ini mungkin Pak Johan bisa cerita nanti akan sangat memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Selain tadi bahwa kita ngerti bahasa, kita bisa bahasanya, kita ngerti bidang pekerjaan kita apa gitu ya. Ini sebenarnya tidak hanya untuk orang HR aja, untuk bidang-bidang yang lain ya mereka harus punya core-nya lah, kompetensi intinya dia itu harus ada. Terus tadi itu yang lainnya itu tadi itu bahwa ini nilai values untuk kesamaan itu harus ada gitu ya. Karena itu yang dijunjung juga rasanya di hampir semua, apalagi kalau misalnya yang Amerika seperti itu. Yang US ya. Ya, gitu. Ya, Mas Johan, kalau di perusahaan asing itu ada like and dislike gak ya? Dan itu kan kental banget di sini sehingga kemudian muncul istilah-istilah penjilat ini ABS ini dan inilah dan itulah gitu. Kalau di PMA ada nggak budaya-budaya seperti itu? Mas Adi, kalau bicara tentang like and dislike itu sebetulnya gini. Beberapa kawan saya yang juga kan kita ini kadang-kadang ada beberapa teman juga ya. Kadang-kadang kita ini saling sharing gitu ya. Jadi memang ada perusahaan-perusahaan yang punya ini tergantung orang di dalamnya ya. Ya, sistem itu didevelop atau dikembangkan itu untuk bisa mengurangi hal-hal seperti itu. Meskipun di local company pun juga akan dibuat sebuah sistem untuk mengurangi like and dislike. Kalau di HR itu ada ilmu namanya KPI. Itu kan sebetulnya untuk mengurangi like and dislike. Jadi semuanya terukur gitu ya. Terukur. Hanya dalam implementasinya itu bagaimana menjaga kekonsistenan dan keseriusannya. Kalau misalnya KPI-nya itu indikatornya jelas, maka kita di-drive untuk menuju hal tersebut. Sementara kalau itu lagi kembali kepada orang yang ada di dalam perusahaan tersebut sebetulnya Mas Adi. Saya yakin setiap perusahaan akan punya sistem yang sama untuk supaya like and dislike ini terakomodasi dan tidak terjadi gitu. Hanya saja dalam implementasinya bisa jadi berbeda. Tapi kalau misalnya intervensi dari atasannya Mas Johan, kemudian saya nggak suka sama ini itu, ada nggak praktik-praktik? Satu hal yang membuat berbeda itu adalah fokusnya Mas Adi. Karena kalau pengalaman saya, karena saya pernah bekerja di lokal juga, biasanya pemilik itu juga terlibat di dalam day-to-day operation. Setidak-tidaknya yang saya pernah bekerja Mas Adi. Ada 4-5 perusahaan itu saya dulu lokal. Kebetulan saya ada di dalam dan pemilik juga ada di dalam. Sehingga muatan kepentingan pemilik ini juga ada di dalamnya. Sementara kalau kita bekerja dengan perusahaan asing di mana dia harus memastikan operasionalnya berlangsung di setiap negara dengan aman. Karena kan pimpinan-pimpinan karena ini HR adalah pimpinan HR ini memastikan bahwa operasional di setiap negara harus berjalan dengan baik dan aman. Kita harus menjadi bisnis partner bagi bisnis kan begitu Mas Adi mereka itu, sehingga mereka seringkali untuk memastikan objektifmu itu ini, tugasmu itu ini, lakukan ini. Kamu nggak usah mikir ini, nggak usah mikir itu. Ini tugasmu selesaikan dengan baik. Sehingga akhirnya kita terdrive kepada objektif kita, dan itu departemen pun demikian Mas. Masing-masing itu punya objektif yang cukup jelas dan diingatkan baik. Ingat kamu harus bisa mencapai itu, sehingga drive-nya jelas. Sekali lagi kalau agak flashback ke belakang, ketika saya di lokal itu saya merasa kepentingan itu suka terbelokkan oleh satu hal lainnya. Saya pernah propose dokumen ISO, mau implementasi ISO, sudah approval beberapa direktur, kemudian akhirnya ketika sampai ke presidir bisa berubah di bahasa. Loh, kamu kok kamu kok nge-proof? Loh ya kan kemarin kita oke. Jangan sekarang. Akhirnya saya sudah kontak konsultan, saya sudah. Nah yang kayak gitu-gitu di PMA relatif tidak pernah ada begitu ya. Ketika mereka launching untuk setiap negara, mereka biasanya sudah cukup rapi. Mereka harus settlekan dulu di headquarternya atau di pusat, kemudian baru diturunkan kepada kami yang ada di berbagai negara. Sehingga kami ini pada dasarnya implementasi Mas Adi. Dan itu sudah lebih diamankan dulu bahwa ini sudah pasti akan jalan begitu. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan. Saya ke Nila. Nil, kenapa Nil? Iya, ini ada Pak Andi.
Apa perbedaan mendasar dari segi mengelola SDM di perusahaan PMA dan lokal? Apa yang bisa di-share untuk bisa meningkatkan pengelolaan manajemen perusahaan lokal di sisi SDM? Kemudian ada Ibu Ita menanyakan untuk Pak Johan, apa suka dukanya bekerja di PMA Company? Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Andi, terima kasih untuk Bu Ita, dan saya akan lanjut setelah beberapa pesan. Dan saya juga ingin membuka catatan dulu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari ini Pak Andi tadi. Pak Andi menanyakan apa perbedaan mendasar dari segi mengelola SDM di perusahaan PMA dan lokal. Sebenarnya tadi sudah sempat di-share ya, tapi mungkin Pak Andi baru mendengar, nggak apa-apa, nanti bisa diulang oleh Mas Johan. Kemudian apa yang bisa di-share untuk bisa meningkatkan pengelolaan manajemen perusahaan lokal di sisi SDM. Jadi pengalaman dari bekerja di PMA itu, baik, kalau kemudian mau diimplementasikan di lokal itu seperti apa? Siap, ya, terima kasih Pak Andi. Selamat pagi Pak Andi. Pak Andi, kalau pada dasarnya kalau kita orang-orang HR itu hal-hal yang kita bisa lakukan adalah sama. Hanya yang membedakan adalah yang bisa, kalau saya belajar Pak Andi ya, dari pengalaman yang bisa, kalau saya suatu saat bekerja di perusahaan lokal, maka satu hal yang bisa kita lakukan adalah fokus pada objektif Pak Andi. Seringkali kita itu HR itu karena objektif kita itu bisa berubah-ubah, karena kan kadang-kadang owner tuh punya atau pimpinan perusahaan kita yang kadang-kadang owner juga terlibat di dalamnya itu punya dream yang cukup banyak gitu ya, dia ingin develop bisnisnya, sehingga kadang-kadang kita itu ikut terbawa dan kita jadi tidak fokus pada objektif kita. Saran saya kalau kita sebagai pengelola SDM, ayo kita sama-sama kita fokus pada objektif kita tetap fokus pada objektif kita selesaikan yang memang menjadi tugas utama kita, baru kita bisa mulai ngelirik kepada proyek-proyek lainnya. Misalnya kita bicara tentang suatu saat kita sudah punya KPI jalan, tiba-tiba bos datang, kok kemarin saya baru ikut seminar balance scorecard ya, ini bagus ya gitu. Akhirnya kita berubah lagi, kita mulai mendrive untuk menjalankan balance scorecard misalnya. Daripada kita kerjakan dulu apa yang sudah bisa kita kerjakan, kita selesaikan, kita menangkan dulu goal itu, baru kita mulai develop yang lainnya, sehingga HR itu akan kelihatan hasil kerjanya. Iya. Kita punya milestone, suatu pencapaian yang bisa kita jual. Ini loh, HR sudah berbuat ini. Gitu. Daripada kita nanti malah bahasanya kinter gitu ya. Kita malah kinter sehingga nggak apa-apa, ngerti kok semua. Kalau kita ngomong kinter gitu, ngerti kok Mas. Nggak apa-apa. Kita malah nggak ada yang bisa kita tunjukin. Pada akhirnya kita loh, KPI kemarin nggak jadi. Iya, soalnya kita ada konversi, kita membuat scorecard misalnya, sehingga kita akhirnya jadi kehilangan objektif kita. Sehingga kalau saya boleh saran adalah bagaimana kita tetap fokus. Kita HR, kita punya objektif sudah disepakati bersama, kita jalankan itu sebaik mungkin, kita menangkan goal itu, baru kita bisa develop hal-hal lainnya, Mas Adi. Gitu Pak Andi ya. Ya, jadi kalau saya nambahin buat Pak Andi, kalau mau yang bisa di-share dari PMA ke lokal tuh nanya ke pimpinanmu Pak, jangan nanya ke ini, karena pimpinanmu juga yang menentukan. Mas Johan cerita nanti kalau pimpinannya Pak Andi, kok sekali ngono-ngonoan wes, ngeles bati kok lah. Gimana itu? Betul. Ya, seperti tadi. Nanti Bu Novi juga boleh cerita, boleh menanggapi gimana? Saya bawa proposal Mas Adi. Saya ingat banget itu ketika saya mulai bekerja itu, saya bawa proposal. Semua sudah oke, saya sudah settle up semuanya. Saya sudah, saya bilang, saya punya pengalaman ini jalankan ISO ini. Karena saya masih newbie waktu itu di HR. Satu telepon dari Presdir. Lapo kamu jalankan ini. Akhirnya direktur yang lebih muda ini, loh. Kemarin kan kita udah ngomong-ngomong aku belum setuju, ya sudah buyar rencananya. Ayo Bu Novi, yang sering bergaul dengan perusahaan lokal, gimana Bu Novi? Jadi begini, kalau tadi disampaikan bahwa kita harus kreatif, inovatif gitu ya, terus kemudian kita menyampaikan ide-ide kayak gitu. Ada hal yang tadi itu, jadi seringkali dilupakan, kita itu seringkali hanya sounding nice to do gitu ya, sesuatu yang bagus untuk dilakukan, tetapi kita ini tidak benar-benar membuat
proposal atau membuat rencana kerja yang nanti ini akan diimplementasikannya seperti apa gitu. Melibatkan siapa saja, positif negatifnya, termasuk mitigasinya. Artinya kalau ini dijalankan ini kira-kira ada potensi risiko apa? Kemudian yang paling tinggi apa risikonya seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu seringkali itu kita abaikan gitu ya. Jadi kalau bos itu kan ngomongnya kuis pokoknya untung rugi lah kayak gitu ya. Jadi tonjolkan sisi positif atau benefit dari bagaimana kita bisa mengimplementasikan itu. Seperti misalnya ISO nih gitu ya. ISO itu orang melihatnya gini, wis lapo sih sistem wis ngene ku ya mlaku aneh-aneh gitu ya. Karena mungkin dia dengar misalnya gini, ISO itu hanya dijalankan kalau mau diaudit, lagi mau ada resertifikasi, lagi ada surveillance seperti itu. Kalau sehari-hari ya wis jalan biasa, nanti kalau mau audit nih kan itu tahunan kan, untuk supaya tetap itu berlaku itu tahunan. Itu biasanya kurang seminggu atau kurang 2 minggu itu baru heboh saat negara, saat perusahaan menyiapkan dokumen-dokumennya. Jadi kesehariannya ya sudah nggak jalan gitu. Apalagi misalnya tidak ada tuntutan dari buyer gitu kan, ya wes begitu-begitu saja. Tetapi kalau misalnya kemudian kita bisa menyampaikan bahwa keuntungan misalnya sekarang kita belum bayar kita memang belum ada bayar yang menuntut itu, tetapi karena misalnya seperti ini adanya regulasi, ini ada potensi-potensi misalnya industri-industri tertentu yang kita belum pernah masuk ke sana nih pasarnya. Nah, pasar yang ini mengharuskan kita punya standar standar sertifikasi sistem tertentu apa. Nah, itu yang mungkin kita harus buka wawasan. Artinya kita itu juga nggak boleh terus ya wes kena kerja itu terus nggak ngupdate ilmu gitu loh. Kerja terus nggak networking, kerja itu nggak kupingnya pasang kuping tipis sehingga kemudian kita dengar isu-isu seperti itu. Nah, itu adalah hal-hal yang kadang bos itu juga nggak dengar, nggak tahu gitu loh, dan kita yang harus masukin banyak hal yang seperti itu gitu. Karena ya saya pernah seperempat abad bekerja di sebuah perusahaan yang itu juga lokal, meskipun kita profesi itu lokal, tapi memang klien kita itu juga lumayan banyak macam-macam company-nya. Dan bos saya ini sangat pinter, sangat berhitungnya itu, kalkulasinya itu bagus sekali. Tetapi itu tadi apa yang kita sampaikan itu harus benar-benar kena diterima dia. Artinya kita kenali dia itu kalau ngelihat sesuatu itu apa sih yang dilihat gitu. Nah, itulah yang kemudian kita jual, dan kita harus pastikan ke dalam sebuah proposal yang benar-benar bisa dijalankan gitu. Kalaupun tadi misalnya ini ya oke, berarti misalnya tadi tiba-tiba wes kayaknya nggak perlu deh sekarang misalnya sudah matang kemarin dibahas terus kemudian waduh ini kayaknya dananya nggak mungkin deh, kita pasti akan perlu ini sementara permintaan sedang turun sehingga kita mungkin belum perlukan sekarang karena dananya kita mesti hemat-hemat untuk keperluan yang lain seperti itu. Ya itu nggak apa-apa, tetapi ini kita bisa keep dan percayalah bahwa sesuatu yang kita berikan yang berbeda, yang memberikan nilai tambah, itu pasti bos akan ingat. Kalaupun mereka nggak menjalankan sekarang itu hanya masalah waktu gitu loh. Dia ketika ada kepentok tentang sesuatu itu pasti akan ingat kita. Berpikir dan pasti ingat, oh ya ada yang pernah menyampaikan seperti itu. Jadi walaupun ditolak itu juga nggak boleh baper, kayak di PMA juga kayak gitu menurut saya. Oke. Kita menghargai Bu Ita yang sudah menanyakan. Silakan dijawab Pak Johan. Suka dukanya bekerja di PMA Company itu seperti apa begitu? Suka dukanya. Nah, banyak sukanya sih sebetulnya. Jujur berarti ini ya. Gambar dari wajahnya. Bukan dari ketawanya kelihatan kok. Bukan gitu Mas Adi, tapi gini. Satu hal yang membuat kita suka itu karena kita akhirnya banyak tahu tentang hal-hal lain yang kadang tidak terpikir oleh kita. Nah, kalau bicara dukanya itu sebetulnya saya itu juga kadang-kadang pernah saya itu harus telepon itu menjelaskan tentang suatu konsep itu butuh waktu yang cukup lama. Karena membawa pemahaman tentang applicable hukum di Indonesia untuk bisa dibawa ke konteks dipahami oleh kawan-kawan pengambil keputusan itu juga tidak mudah Mas Adi. Nah, misalnya ketika kita menjelaskan kenapa harus BPJS itu paling sederhana 4% gitu misalnya. Misalnya, kenapa kok 4%? Apakah ada regulasi yang ke sana? Saya jelaskan itu seperti ini. Terus kenapa kamu harus pakai asuransi lain gitu misalnya. Hal-hal yang
seperti ini. Atau bagaimana ketika kita bicara tentang pesangon gitu, konsep pesangon. Kenapa kok 9 kali berhenti? Ya, saya bilang, kalau kita ngomong kan, ya undang-undangnya bicara begitu, aturannya begitu. Tetapi apa yang membuat dasarnya 9 itu ada angka enggak? Kita kan harus menjelaskan. Nah, begitu-begitu itu yang kadang-kadang itu kita tuh bilang, aduh kok gak ngerti sih gitu. Tapi itulah challenge-nya Mas Adi. Jadi kalau bicara highlight-nya adalah kita bicara suka itu banyak sekali ya. Kalau buat saya pribadi, sekali lagi subjek itu saya adalah bahwa kita banyak berhubungan dengan banyak teman dengan berbagai latar belakang budaya. Namun kalau bicara tentang dukanya, ya kadang-kadang hambatan, handicap bahasa ini memang membuat sedikit lebih panjang dan makan waktu untuk bisa menjelaskan tentang suatu konsep. Secara umum itu aja sih. Yang lainnya sama. Kalau bicara HR di mana-mana sama. Kita bicara talent, kita bicara rekrutmen, kita bicara apapun sama. Tidak ada yang berbeda. Namun how-nya ini, bagaimana implementasi yang menjadi berbeda dan jadi unik. Itu sih. Kalau kemudian ini pertanyaan terakhir sebelum nanti yang terakhir sekali saya kembali ke Bu Novi. Pak Johan, kita hari ini mungkin banyak para business owners yang mendengarkan siaran kita, itu bukan hanya mereka yang ada di HR begitu ya. Nah, dari pengalaman selama ini bekerja di sebuah multinational company begitu ya, apa yang kemudian Pak Johan ingin bisa advise-kan gitu supaya perusahaan-perusahaan lokal kita ini menjadi lebih oke, pengelolaan SDM-nya menjadi lebih ini dari dasar pengalaman selama ini Anda bekerja di PMA. Ya, baik. Makasih Mas Adi ya, menarik. Saya menyadari betul bahwa bisnis itu harus bisa fleksibel karena dia harus mengantisipasi tantangan-tantangan bisnis di kedepannya. Yang mana bisnis ini juga nggak pasti kan, kadang kesini, kadang kini tiba-tiba dolarnya naik jedek gitu, tiba-tiba dolarnya turun bablas ke bawah, harga material tiba-tiba sekarang material nggak ada. Kita juga harus cukup fleksibel. Tapi satu hal yang pasti adalah pada function Mas Adi. Function. Ya, kita bicara pada function masing-masing departemen. Kalau kita sebagai seorang, kalau saya boleh advice kepada para pemilik-pemilik, beliau-beliau, bapak-bapak pemilik ini misalkan adalah bagaimana kita memanage departemen-departemen yang ada di perusahaan itu dengan function basisnya dulu. Karena kan ketika basis function ini sudah dijalankan, biarkan masing-masing departemen ini berjalan dengan objektif masing-masing, dengan goalnya masing-masing yang telah disepakati. Kita amankan dulu apa yang menjadi kewajiban dasarnya, baru kita bisa bicara develop. Kadang-kadang karena ownernya visioner gitu ya, banyak sekali visioner sehingga banyak development yang dilakukan. Bagus karena kita harus sustain, tetapi basic function tetap berjalankan Mas Adi. Kita bicara misalkan HR itu adalah HR ini harus mengemban misi. Saya kembali lagi pada misalkan HR itu adalah departemen yang memberikan support function. Dia harus menjalankan day to day regulasi pemerintah. Tiba-tiba ketika sedang berbicara dengan partai pemerintah, tiba-tiba di challenge, bisa nggak sih kamu misalkan untuk BPJS itu misalnya, misalkan kamu cari lagi alternatif lain yang untuk cover asuransi misalnya, daripada kamu harus ke BPJS yang mana tidak optimal misalnya gitu. Ya kan kita sudah sampaikan bahwa ini sudah mandatori dan sebagainya, tapi kita selesaikan dulu yang menjadi function utama. Kalau itu sudah digariskan, ya kita jalankan. Sementara baru kita mencari improvement lainnya. Karena selama yang basis sudah kita jalankan, insya Allah yang lainnya bisa terbuka kemungkinannya gitu Mas Adi. Seperti itu. Ya, oke, baik. Saya ke Bu Novi. Bu Novi, apa yang kemudian kita bisa tarik sebagai sebuah kesimpulan dari diskusi kita yang menarik dari sharing yang luar biasa dari Pak Arief Johan? Iya, kalau saya lihat seperti ini. Jadi kalau tadi di sharingnya itu seperti itu kan saya sampaikan benar-benar menarik gitu. Jadi kalau dari saya, ambillah praktek-praktek yang bagus yang sudah dilakukan di perusahaan asing ini untuk menuju profesional di perusahaan-perusahaan lokal yang mungkin sekarang belum menerapkannya seperti itu. Termasuk juga bagi para pengelola HR, bagi pengelola HR-nya itu bagaimana etos kerja atau sikap-sikap yang kita tunjukkan bagi pengelola HR atau siapapun yang bekerja di perusahaan asing. Yang tadi itu yang saya katakan bahwa pasti ada ukuran-ukuran target yang sudah terukur, terus aturan-aturan ketentuan-ketentuan yang mengikat seperti itu. Nah, etos-etos kerja seperti itu yang perlu kita ambil dan kita mau praktekkan. Meskipun sekarang kita ini masih berkesempatan bekerja di perusahaan lokal, karena saya yakin sekali pasti akan banyak teman-teman yang kepingin juga bisa bekerja di
perusahaan asing seperti Pak Johan kayak gini gitu. Jadi karena tadi itu mencerahkan, kemudian juga menggembirakan gitu, apalagi istilahnya tadi ya. Maka membahagiakan seperti itu. Jadi kesempatannya banyak sebenarnya, dan kita melengkapi diri kita ke sana. Dan kalau tadi misalnya ada beberapa hal yang ternyata menjadi handicap, ya itu tadi bagaimana supaya kita bisa menghilangkan itu. Karena artinya gini, ketika kita mau meningkatkan diri, yaitu tadi hal-hal positif atau impian-impian yang tadi diinginkan oleh teman-teman yang ingin bekerja di sana, di perusahaan asing akan bisa tercapai. Jadi misalnya kalau saya menyimpulkan dengan seperti ini, there is no growth in comfort zone, and sebaliknya juga there is no comfort in growth zone gitu ya. Jadi nggak ada sesuatu yang nyaman, tidak ada sesuatu yang akan tumbuh kalau kita ada di comfort zone, atau yang sebaliknya kita juga nggak akan mungkin menemukan kenyamanan di comfort yang tadi itu, yang growth, yang berkembang gitu. Jadi ya itu tadi bagaimana pilihannya tinggal terserah mau yang mana gitu loh. Ya. Jadi itu yang harus kita, bagi para pengelola SDM mungkin itu yang harus diambil gitu loh. Jadi jangan mau sekarang merasa wis ayem tentrem gitu ya, terus nggak mau tantangan-tantangan. Iya itu. Seperti itu. Iya oke. Dan terutama dalam situasi seperti ini. Dalam situasi seperti sekarang ini ya. Tadi Mas Johan juga sudah mengingatkan itu. Ada kegiatan MSI nggak ada ya sementara? Sementara kegiatannya yang kita nggak mungkin mengadakan publik, terus in-house training juga nggak berani melakukan perusahaan-perusahaan. Belum ya, karena berkerumun ya. Kita sedang mengatur bagaimana supaya nanti kita bisa melakukan seminar dengan webinar gitu melalui web. Webinar. Ya, nanti Alvin tuh saya tunggu hasil kerjanya. Oh iya. Ini saatnya Kelvin beraksi ya. Tunjukkan aksimu, Vin. Oke. Terima kasih Bu Nafi. Sama-sama. Sampai ketemu minggu depan. Mas Arif Johan matur nuwun sangat ya. Sukses selalu untuk pekerjaannya. Jangan lupa kalau nanti dolarnya banyak ingat kita ya. Okay. Amin, terima kasih Mas. Amin. Baik, terima kasih para narasumber dan sahabat Merkur. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengikuti program ini. Saya masih punya waktu 1 jam untuk menemani Anda di Mercury Morning Show. Jangan kemana-mana, tetap di perjalanan ini bareng saya.